Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Samuel Farizi dengan NIM akhir 098 dari angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus yang telah ditentukan dan ditugaskan oleh dosen yang terhormat Bapak Herti. Di sini terdapat dua studi kasus. Yang pertama itu sudah saya simulasikan seperti yang bisa dilihat di layar. Ini terdapat beberapa entities. Yang pertama itu ada plastik dan cover. Yang plastik merupakan bahan baku dan cover itu merupakan bahan jadinya dari proses plastik tersebut. Lalu ada locationnya ada 5. Pertama ada gudang bahan baku, peleburan, pencetakan, finishing, dan yang terakhir ada gudang plastik jadi. Lalu selanjutnya itu ada processing. Di sini juga terdapat beberapa processing. Yang pertama ini eh, dari gudang bahan baku, dari plastik terus ke peleburan, lalu ditransfer lagi dari peleburan ke pencetakan, lalu dari pencetakan ditransfer ke finishing, lalu dari finishing ditransfer lagi ke gudang plastik jadi, yang nantinya dari gudang plastik jadi ini akan menjadi suatu bahan jadi yaitu cover, lalu cover ini akan ditransfer lagi ke exit ataupun gudang raffles jadi akan disimpan menjadi di warehouse-nya. Lalu ketika semua sudah dideklarasikan, oh, yang ini juga bisa dilihat rival. Rival itu merupakan kedatangan, bisa lebih dibilang pemasok, supply chain, supply bahan baku datangnya itu berasal dari gudang bahan baku, di mana gudang bahan baku merupakan tahap pertama dalam proses studi kasus pada studi kasus pertama ini. Lalu ketika di play, ini, oh maaf, ini dalam jangka waktu 8 jam. Di sini bisa dilihat sudah 8 jam. Oh maaf, 8 jam. Lalu di running, diperlambat, maka gerakannya akan seperti ini. Lalu dipercepat saja. Nah, karena bahan bakunya itu terbatas, jadi dengan cangkupan 8 jam hari kerja, itu cukup hanya 7 jam 12 menit dari bahan baku hingga proses barang menjadi itu selesai. Lalu sini ketika kita melihat hasil dari output viewernya, maka terlihat di layar bahwasanya hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke studi kasus yang kedua. Di kasus yang kedua ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 location. Yang pertama itu ada gudang kedatangan, ada conveyor masuk, ada stasiun pemotongan, lalu ada buffer dari stasiun pemotongan, lalu ada perakitan, lalu ada conveyor keluar, lalu ada finishing, lalu ada conveyor keluar, dan yang terakhir ada gudang selesai. Lalu entities pada hasil kasus kedua ini terdapat 3, yaitu ada besi potong dan besi rakit. Lalu eh, processing pada hasil kasus yang kedua ini ada beberapa. Yang pertama itu ada dari gudang kedatangan yang merupakan biji besi awal itu bakal ditransfer ke conveyor masuk. Lalu dari conveyor masuk itu ditransfer lagi ke stasiun pemotongan. Setelah itu, setelah diproses pada stasiun pemotongan, itu terdapat stasiun kerja yang tidak resmi itu buffer di mana untuk meminimalkan terjadi bottleneck pada proses setelah dari stasiun pemotongan. Lalu setelah dari stasiun tidak resmi buffer ini akan ditransfer kembali ke departemen perakitan. Lalu setelah dari perakitan akan ditransfer kembali ke stasiun finishing. Lalu habis dari finishing ditransfer kembali ke conveyor keluar. Lalu terakhir masuk ke gudang selesai. Nah, di sini ada beberapa tahap di mana pada biji besi bahan baku di departemen pemotongan itu akan dibelah menjadi 3 bagian. Lalu setelah dibelah, maka barang tersebut sudah berubah namanya, sifatnya. Jadi menjadi besi potong.
ketika masuk ke Departemen Perakitan. Hal sama halnya demikian ketika masuk ke Departemen Besi Rakit. Lalu Arifal di sini ada besi di mana sama seperti studi kasus pertama, besi merupakan biji atau bahan awal dari proses pembuatan besi rakit. Lalu setelah semuanya selesai dideklarasikan dengan pembahasan per model, kita akan mensimulasikannya dengan 8 jam kerja. Maka setelah disimulasikan akan terlihat seperti ini. Biji besi masuk ke stasiun, lalu ke stasiun pemotongan, lalu ditampung di buffer, lalu masuk lagi ke departemen pemotongan, akan berubah menjadi biji besi yang sudah dipotong, lalu masuk ke sini, akan berubah menjadi besi rakit di stasiun perakitan, lalu dari stasiun perakitan akan masuk kembali ke konveyor keluar, dan yang terakhir masuk ke gudang bahan jadi. Sama kasusnya seperti yang sebelumnya, hanya terdapat 5 jam kerja 21 menit yang dimana artinya pada studi kasus kedua ini hanya dibutuhkan 5 jam 21 menit hingga dari bahan baku itu tersedia di gudang hingga barang tersebut itu selesai ataupun menjadi bahan barang bahan jadi. Baik, sekian presentasi simulasi promodel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.